Dan kami masih punya beberapa informasi, kali ini kita akan ke feature inspiratif ya. Ya, kita akan menuju ke Nusa Tenggara Barat lagi untuk melihat feature inspiratif berjudul Menolak Usang. Berikut ini. Naskah kuno yang ada di Pulau Lombok ditulis pada media berbahan kertas dan lontar. Diperkirakan terdapat puluhan ribu karya tulis berupa naskah kuno yang masih ada di masyarakat dan tersebar di berbagai daerah di Pulau Lombok. Naskah-naskah kuno ditulis pada zaman dahulu sebagai bentuk dokumentasi yang berisi cerita mengenai segala hal, seperti penyebaran agama, cerita-cerita rakyat, sastra, maupun hukum adat atau awik-awik. Naskah-naskah lontar asli yang ada di masyarakat maupun yang dipamerkan di Museum Nusa Tenggara Barat diperkirakan berusia lebih dari 300 tahun. Naskah-naskah kuno tersebut ditulis menggunakan aksara Jawa kuno, Bali, Arab maupun Sangsekerta. Mengenal dan mempelajari naskah-naskah kuno diharapkan dapat memberi informasi dan pengetahuan dari masa lampau. Karena setiap naskah kuno membawa pesan penting di setiap masanya. Masih banyak naskah-naskah kuno yang disimpan oleh masyarakat yang ada di seputaran Pulau Lombok. Mereka berkeyakinan naskah-naskah kuno yang ditinggalkan para pendahulu mereka sebagai benda yang memiliki nilai tinggi secara spiritual. Namun sebagian besar pemilik naskah kuno tidak menyadari arti penting yang terkandung pada naskah-naskah kuno tersebut. Sehingga perlakuan mereka terhadap naskah-naskah kuno yang dimiliki bersifat destruktif. Tidak ingin kehilangan jejak sejarah menjadi dasar dari upaya melestarikan naskah-naskah kuno. Tinggal dibolak-balik terus. Melalui upaya digitalisasi naskah kuno dengan perangkat fotografi agar pengetahuan dan informasi yang terkandung pada naskah-naskah kuno tetap abadi dan tidak termakan oleh zaman. Kita ingin mengamankan aset khazanah intelektual masyarakat Sasak itu. Jadi ini harus kita amankan. Kalau enggak, karena dia berbahan yang sesungguhnya rentan rusak ya. Gampang dimakan rayap gitu ya. Kemudian dengan cuaca dan lain sebagainya. Ya kayak naskah-naskah tadi itu yang berbahan kertas, itu ada yang umurnya 300-an tahun. Kemudian ada yang berbahan luang itu ada yang 300-an tahun lebih gitu kan. Kemudian ada yang berbahan lontar gitu kan. Nah hanya saja untungnya naskah-naskah ini masih bisa kita temukan karena perlakuan masyarakat yang sangat menghormati naskah itu juga menjadi bagian kenapa naskah itu masih bisa kita temukan. Jadi satu bagian digitalisasi naskah kuno dilakukan sejak tahun 2005. Sampai saat ini telah tercatat sebanyak 500 hingga 600 naskah kuno yang berhasil dikumpulkan dan telah didigitalisasikan. Kehidupan Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya itulah yang membuat dia menarik. Apakah itu memang digitalisasi naskah kuno tidak hanya semata-mata melakukan dokumentasi terhadap fisik naskah kuno tersebut, namun juga mempelajari dan mengkaji isi, informasi, maupun pengetahuan yang terkandung pada setiap lembar naskah kuno.
Mengumpulkan naskah kuno dari berbagai wilayah di Pulau Lombok bukanlah perkara mudah seperti membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan pengorbanan dalam upaya menemukan keberadaan naskah kuno yang lokasinya tersebar di berbagai wilayah di Pulau Lombok. Saya akan melakukan apapun yang dia minta sepanjang itu tidak menyalahi aturan gitu ya. Nah kemudian ada juga di beberapa tempat saya diminta potong sapi gitu ya. Tapi ya karena diminta sapi ya saya nego lagi gitu. Kan begini, sebenarnya yang diinginkan kan yang penting 4 kaki, saya bilang begitu loh. Boleh dong misalnya kambing lah apa, saya bilang begitu. Nah ternyata mereka mau sepakat. Nah cuma itu pun saya harus nunggu tahun depan karena harus nunggu pada bulan Maulid gitu lah. Digitalisasi merupakan salah satu upaya untuk merawat dan menyelamatkan naskah kuno dan untuk mengungkap fakta sejarah. Naskah kuno merupakan kekayaan dan karya literasi luhur yang ditinggalkan nenek moyang, serta menjadi bagian kebudayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan tetap dapat diakses oleh masyarakat luas sebagai pewaris naskah. Per satu gambar itu, jadi membacanya dari sini. Jadi yang satu ini kemudian ke sini. Jadi ketika kalau kita ngambil gambar, ini kita ambil keempat-empatnya. Nah, ketika kita menyusunnya itu kita sudah. Ya, itu dia tadi feature inspiratif ya dari Nusa Tenggara Barat. Terkait dengan naskah lontar tadi ya. Saya pernah melihat waktu saya ke Nusa Tenggara Barat, kemudian naskah lontar, terus ada tetua adat yang kemudian bisa membacanya begitu ya. Dan indah sekali saat dia membacakan naskah lontar itu. Dan tentunya perawatan juga susah. Betul. Harus tetap dijaga, karena itu bisa warisan untuk anak cucu kita nanti ya.